Gue akan pilih Anies Baswedan untuk calon presiden tahun 2024 sampai dengan 2029. Gue mempunyai alasan yang cukup rasional dan cukup masuk akal dan mudah diterima oleh banyak orang kenapa gue milih Anies Baswedan. Yang pertama, gue suka banget yang namanya pemimpin yang menjunjung tinggi tema perubahan. Tema perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan ini mempunyai banyak gagasan baru dan merubah banyak hal yang sudah ada di Indonesia. Gue nggak punya alasan untuk memilih orang-orang yang sudah ada di koalisi. Gue tidak mempunyai alasan untuk mereka-mereka yang setuju dengan adanya pemerintahan yang sekarang. Gue nggak bilang pemerintahan ini jelek, tetapi harus ada perubahan. Hanya meneruskan tugas dari Pak Jokowi, menurut gue ya nggak usah ada pemilihan kalau misalnya tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa gue harus memilih sesuatu yang tidak berubah? Yang kedua, gue seneng banget cara beliau berkampanye untuk datang dari Sabang sampai Merauke untuk berdiskusi dengan masyarakat sekitar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar dengan cara pendekatan psikologis, dengan cara pendekatan secara pendidikan. Lalu selanjutnya, dia juga datang kepada masyarakat-masyarakat muda untuk bertukar pikiran. Bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang ada di kalangan muda saat ini, yaitu millennials dan juga Gen Z. Bagaimana cara beliau untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Gue rasa berkampanye, berdiskusi, dan bertukar pikiran seperti ini, gue tidak pernah melihat sebelumnya ketika ada kepemimpinan atau mau ada pemilihan, berdiskusi seperti ini adalah hal baru menurut gue. Artinya, dia mampu merubah kampanye yang konvensional, yang bagi-bagi uang, yang pasang billboard gede-gede dan lain sebagainya, yang menyerang, menjatuhkan lawan dan lain sebagainya, menurut gue itu adalah konvensional banget. Tetapi dia menggunakan sesuatu yang lebih positif, yang lebih bermartabat dan juga lebih kreatif untuk menjadikan masyarakat kita untuk berpikir kritis, untuk menaikkan juga sumber daya manusia kita sendiri. Jujur, background seorang pengajar untuk menjadi pemimpin itu beda. Dia itu lebih menggunakan pendekatan secara psikologis. Terbukti dia diterima dengan baik ketika dia di Papua. Dia menggunakan pendekatan-pendekatan secara psikologis untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat yang multikultural. Yang kita tahu bahwa orang Papua itu dikenal sebagai orang yang separatis dan lain sebagainya. Tetapi beliau mampu untuk menjadikan diskusi di situ itu menjadi menyala gitu loh. Dan bisa diterima oleh warga sekitar. Apakah ini akan merubah pandangan seseorang terhadap Papua? Apakah ini akan menjadi perubahan besar di Papua nanti? Ya who knows, kita nggak tahu sebelum kita memilih orang tersebut menjadi seorang pemimpin. Anies itu pinter ngomong. Dia itu kerjanya cuma ngomong doang. Gue paham banget soal ini. Yang namanya pemimpin itu harus bener-bener bisa ngomong. Kalau misal pemimpin tidak mempunyai gagasan, tidak mempunyai ide, tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka yang terjadi adalah orang-orang di sekitarnya itu miskomunikasi dengan apa yang ingin disampaikan oleh seorang pemimpinnya. Kalau misalnya gubernur itu punya ide, punya solusi jangka pendek, solusi jangka panjang, maka dia mampu untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik karena dia itu mempunyai ide dan dikerjakan oleh rekan-rekannya, yaitu bisa menteri atau orang-orang yang lain. Gue adalah pemilih yang realistis. Gue akan menggunakan teknik eliminasi ketika gue memilih seseorang. Gue akan melihat mana orang yang mempunyai red flag paling sedikit dan mempunyai gagasan paling banyak. Ketika tidak mempunyai gagasan dan dia hanya bisa joget dan juga bisa nari dan juga gemes-gemesan ataupun dia hanya bisa menangis sok-sokan fly victim, gue gak akan memilih orang tersebut. Ketika gue memilih, gue artinya mempunyai standar yang tinggi ketika dan mempunyai ekspektasi yang tinggi orang ini mempunyai perubahan besar. Yang dibuktikan ketika orang ini berkampanye melakukan perubahan besar ketika adanya kampanye-kampanye konvensional yang sebelumnya. Gue juga mengapresiasi ketika orang tersebut mencoba relevan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada untuk mendekati kaum-kaum milenial dan juga Gen Z. Artinya dia mampu memahami psikologis orang. Itu menunjukkan bahwa dia mampu untuk mempengaruhi bagaimana keputusan orang tersebut dibentuk. Gue gak peduli, setelah ini gue diserang buzzer atau dan lain sebagainya, gue gak peduli sama sekali. Tapi setiap pemilihan, kalian harus milih dengan cara realistis. Jangan menggunakan cara-cara yang konyol hanya karena dia gemes, hanya karena dia suka yang namanya tari dan lain sebagainya. Kayaknya itu sangat-sangat tidak realistis dan juga ini menyangkut Indonesia di masa yang akan datang. Gue paham kok kalau misalnya kita yang namanya di Indonesia, kita harus tetap bekerja, kita harus tetap mencari uang dengan kaki kita sendiri.
Tapi paling tidak dengan pemimpin yang baru banyak sekali regulasi-regulasi yang akan dibentuk, yang akan dirubah untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lebih baik untuk mencari pekerjaan, bagaimana Indonesia ini menjadikan pro kepada rakyatnya. Nggak masalah misal kalian milih 02 atau 03, itu adalah hak kalian, tapi paling tidak kalian harus mempunyai alasan yang paling realistis kenapa kalian memilih sesuatu. Kalau misalnya alasan kalian tidak realistis, jangan sampai ini menjadikan Indonesia ini menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Jangan sampai kalian tuh golput. Misalnya tidak ada satupun pilihan yang bagus bagi kalian, kalian harus mempunyai yang namanya political consequences ataupun yang namanya kesadaran politik tingkat tinggi. Kalau misalnya kalian ingin golput, datang ke tempat TPS-nya, rusak surat suaranya agar kalian itu suaranya tidak digunakan oleh orang lain.